Pernah. Ya. Ekonomi sosial, culture, dan politik. Lalu guest lecture juga di Akademi Pemimpinan Perusahaan tahun 1999 dan trainer PT Bank Mandiri di tahun 2007. Training yang sebenarnya diikuti adalah tahun 99 sampai sekarang International Banking Certification, Persal, Analysis Working Capital and Financial Loan Course, Trade Service Operation di PT Bank Mandiri, Pak. Hingga sekarang ya, Pak? Ya, enggak, itu sebenarnya udah lama ini. Oh gitu. Menurut saya update. Siap. Lalu tahun 2000 dan 2001 Activity Based Costing and Balance Scorecard Training di STI Perbanas. Tahun 93 dan 99 Customer Service Training, Prosedur Bank Training, Analysis Loan and Risk Course di PT Bank Exim, Pak. Ya. Lalu yang terakhir personal data. Jakarta Maret 2021 agama Muslim. Ya, yang ini bisa dilihat ya. Dan anak 3 ya, Pak? 3, Pak. Istri 1 ya, Pak? 1, Pak. Alhamdulillah. Banyak. Personal kualifikasinya ini pencapaiannya ranking 10 terbaik di Bank Mandiri Regional Jakarta pada 2004. Amazing. Baik, kita ke berikutnya adalah paparan narasumber. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan company profile ya, teman-teman, Bapak Widi. Suaranya mana, Pak? Terdengar, Pak, suaranya, Pak? Nggak ada suara. Nggak ada. Waktu share-nya belum diklik, Mas Budi kayaknya. Oh, sebentar. Sambil nunggu share-nya, maaf Pak Widi. Ya. Halo. Ya, Bu. Kenal dengan adik saya namanya di Siapa, Bank Mandiri dulu. Siapa, Bu, namanya? Henry Sihotang. Pak Henry. Angkatan tahun berapa ya, Bu? Lupa saya. Dia mulai sejak kerja di situ. Tahun berapa? Tahun sebelum 90 sudah di situ di Bank Mandiri. 9 Mandiri itu penggabungan yang di Gatot Subroto, yang di kantor besarnya. Betul. Mandiri itu gabungan dari 4 bank. Betul. Bank dulu dari BDN Bank Dandan. BDN ya. Iya. BDN. Saya soalnya langsung dari yang pertama itu langsung tahun 99 itu langsung gabung. Iya. Saya dari Bank Exim. Saya dari Bank. Iya. Sekarang di OJK, Pak. Oh, di OJK. Iya, sudah selesai di Bank Mandiri. Iya. Henry Sihotang. Pernah dengar kayaknya. Iya. Sering sebagai trainer juga. Ya, di OJK ya. Sekarang di OJK, Pak. Ya. Di Bank Mandiri sudah sampai umur 58 kali. 58 sekarang. Iya. Enggak, sudah lewat, Pak, 58. Memiliki karyawan berkualitas merupakan salah satu misi kami di tahun 2020. Jumlah productivity per person di tahun 2020 meningkat menjadi 17 dari yang sebelumnya 14,5 di tahun 2019.
target kami di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 18,5. Hal yang kami upayakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan mengadakan training untuk perajin. Selama pandemi, kegiatan dan aktivitas tetap dilakukan berdasarkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demi menjamin kualitas produk yang dihasilkan, kami berhasil memperoleh sertifikasi SNI dan ISO 9001 tahun 2015. Salah satu implementasi dari sertifikasi tersebut adalah menstandarisasi peralatan yang kami gunakan selama proses produksi. Kami juga terus mengembangkan proses produksi yang lebih ramping dan efisien. Hal ini didukung dengan konsultasi bersama para ahli yang menghasilkan strategi produksi full hybrid layout. Juga bergabungnya divisi product development dengan tim manufaktur untuk mengefisiensikan proses pengembangan ide hingga barang jadi. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi melalui penggunaan sistem MyApps menghasilkan data pada proses produksi yang real-time, akurat, dan transparan. Kami menerapkan sistem tanpa jatah susut untuk meningkatkan efektivitas dalam proses produksi. Sistem ini akan menjadikan keseluruhan proses dikerjakan dengan kualitas yang tinggi. Di tahun 2020, kami telah merekrut manajemen trainee sebagai upaya regenerasi untuk mempersiapkan para pemimpin masa depan. Salah satu indikator industri modern ialah berlangsungnya produksi secara lean and fast. Hal itu ingin kami wujudkan melalui program perajin multiskill agar terciptanya kemampuan perajin yang fleksibel. Dengan meningkatnya kualitas para perajin dan karyawan, sistem remunerasi merupakan wujud apresiasi dari perusahaan yang akan diimplementasikan pada tahun 2021. Kami melakukan pembaharuan dalam hal teknologi, yaitu mengembangkan production order dalam bentuk digital. Melalui ini, kami mengharapkan penggunaan kertas pada proses produksi akan berkurang sekitar 75%. Kinerja perajin pun akan mudah terpantau secara aktual. Demi menciptakan kenyamanan dan interaksi positif antar pekerja, kami akan memperbaharui area makan di CMK Studio. Area plating merupakan area akhir untuk penyempurnaan tampilan dari perhiasan. Kualitas kebersihan dan performa komponen menjadi hal yang terus dijaga untuk memastikan kualitas perhiasan terbaik. Pembaharuan mesin kami upayakan untuk dapat meningkatkan standar kualitas produk. Untuk
memastikan kualitas produk kami di pasaran, kami terus melakukan penelitian dan pengembangan melalui pembangunan laboratorium Diamond di CMK Studio. Kami juga akan melakukan standarisasi pada seluruh service point, agar tercipta kesetaraan dalam kualitas pelayanan kami kepada pelanggan setia. Program ini dimulai dari Service Point Bekasi yang akan diikuti oleh Service Point lainnya pada tahun 2021. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan corporate profile dari perusahaan PT Sentral Mega Kencana. Lalu selanjutnya adalah paparan dari narasumber kepada Pak Widianto Pramusinggi Eskom MM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Firdiansyah. Selamat sore menjelang siang. Kebalik atau menjelang siang? Karena pasti jam-jam segini pasti ngantuk, Pak. Kembali lagi saya di sini tidak ingin paparan, tetapi mari kita bersama-sama sharing saja. Dari pertama saya bekerja, kemudian beberapa kali menduduki beberapa tampuk pimpinan. Nah, ini ada beberapa yang mungkin saya akan informasikan. Yang pertama, pertama kali saya bekerja, itu bekerja sambil kuliah, itu di UPN, di mana IPK saya waktu itu cukup baik. Sehingga hanya mendapatkan sebagai asisten trainer di lab. Karena waktu yang semester ketiga itu saya dapatnya beasiswa Super Smart. Itu waktu zaman saya, Pak, Ibu. Jadi saya pikir waktu saya juga banyak main, ternyata nilai IPK saya turun, jadi saya cepat dapatnya asisten trainer di laboratorium. Yang kedua, saya membuat satu sistem namanya Wartel. Jadi saya cerita dulu tentang kondisi saya waktu itu. Tahun 91 saya kebetulan kan saya senang organisasi, jadi saya ketemu sama banyak orang enak. Jadi tahun 91 saya membuild up, tahun 90 itu saya membuild up Wartel di pasaraya Blok M. Mungkin umur-umur yang waktu Blok M pasaraya masih ada, itu mungkin pernah kenal ada yang namanya Wartel pertama. Wartel yang kedua, sebelumnya di Sarinah Tamrin. Pak Ridwan mungkin pernah dengar ya. Nah, itu adalah wartel kedua yang ada di wilayah Jakarta. Itu saya yang build up. Kebetulan sama si muda, tapi ketemu sama Pak Latif. Latif waktu itu saya ketemu untuk minta tempat. Kebetulan di belakang saya itu juga ada pejabat juga lah yang pengen bisnis, jadi saya membantu untuk membuild up satu sistem wartel di Jakarta yang nomor 2. Kalau yang pertama itu di Sarinah Tamrin. Kemudian ternyata saya ditarik, saya ikut program di Bank Exim, alhamdulillah masuk. Nah, disitulah saya mulai banyak melihat bagaimana sosok satu perusahaan itu maju. Yang pertama, karena waktu di Bank Exim itu karena sistem bank, jadi sistemnya sudah valid, sudah betul-betul sudah pakemnya sudah ada. Jadi kita hanya sebagai end user saja dari sisi untuk transaksi dan lain-lain. Teman-teman yang sekarang mendengarkan bisa bertanya saja kalau memang nanti ada pertanyaan, silahkan saja. Jadi saya hanya membuat gambaran dulu dari tempatnya saya dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan di cut saja nggak apa-apa, Pak. Di Bank Exim itu ternyata banyak banget sistemnya yang memang sudah, kalau di bank pasti sudah betul-betul sudah terintegrasi, tersistem, dan pasti keamanannya bagus. Itu untuk transaksinya. Untuk yang lainnya juga sama, accountingnya semua bagus. Yang harus dilakukan adalah sumber daya manusia. Karena waktu di antara bank-bank lain, kebetulan Bank Exim saya cuma melihat satu dulu pimpinannya, waktu zaman Pak Iwan R. Prawinanata, itu
yang namanya bank Exim itu adalah bank yang kolot. Tapi didikan, disiplin, kemudian yang lainnya itu luar biasa. Jadi kalau memang dulu itu disiplinnya begini Pak, begini dan Pak dan Ibu. Yang pertama adalah pasti harus pakai dasi kalau pimpinan. Kedua tidak boleh telat. Kemudian betul-betul kalau telat ketahuan langsung SP. SP1, SP2, SP3. SP1 itu nggak dapat gaji pasti, nggak dapat kenaikan gaji. Dan itu banyak banget punishment yang memang dilakukan oleh pihak bank. Dan itu memang biasanya peraturan satu perusahaan memang pasti seperti itu. Kemudian lanjut saya pindah-pindah kebetulan di wilayah di bank Exim. Kemudian saya masuk ke Bank Mandiri, masuk di sana sama sistem yang sistem komputerisasi Management Information Systemnya juga masuk dari Bank Exim, kemudian dimodifikasi, akhirnya jadi sekarang cukup baik lah artinya. Cuman budaya, nah ini yang saya harus budaya. Walaupun kita punya pimpinan yang baik, tetapi kalau budaya perusahaan yang berbeda itu luar biasa, pasti akan beda juga. Saya waktu zamannya Pak Nelu itu budayanya ada Trino. Saya masih ingat karena saya change agent dulu. Pertama, no error, no delay, no special payment. Itu adalah zamannya Pak Nelu. Sistemnya hanya untuk mengcover dari 4 bank. Nah, no error itu tidak ada kesalahan dan lain-lain biasalah. Ternyata tetap saja tidak berubah. Gantilah itu namanya Pak Gubernur BI waktu itu. Nah, saya lupa namanya. Pak lupa. Yang sekarang dulu. Agus Martowardoyo. Agus Martowardoyo. Pak Agus itu bukan orang di antara 4 bank, tapi pernah jadi bank di Bank Exim. Dia merubah budaya menjadi tipse. Ada 5 kata, dan itu bayarnya mahal. Kemudian dia hijack Pak Honggo Wijoyo, saya ingat banget, untuk merubah pola. Jadi saya cuma mengikut dulu, karena saya harus meniru juga. Habis meniru, kemudian modifikasi. Jadi Pak Agus Martowardoyo itu melakukan perubahan mindset, perubahan budaya dulu diambil. Kemudian dia menarik satu orang, namanya Honggo Wijoyo, untuk menjadi VP. Di mana budaya waktu di Bank Mandiri waktu itu, dengan 4 bank, itu luar biasa banyak raja-raja kecil. Dan banyak perbedaan. Masuklah seorang Honggo Wijoyo yang mungkin keturunan. Dari keturunan ini ternyata merubahnya luar biasa, Pak. Jarang seorang profesional datang satu bank yang dengan masih artinya bank negara, itu dia bisa marahin dengan kata-kata yang luar biasa. Kemudian bisa gebrak meja di antara yang para tua-tua itu mereka lakukan itu. Termasuk kita juga. Saya waktu pernah ikut dalam satu rapat, itu saya digebrak meja. Dan orang itu semua kita takut. Tapi itu adalah, kalau dibilang otoriter, ya, dia otoriter. Tetapi merubah otoriter itu memang harus dilakukan. Perubahan itu luar biasa. Nah, akhirnya kita menjadi bank yang sudah mulai pelan-pelan baik. Nah, kemudian saya pindah lagi ke satu perusahaan oil and gas. Kemudian saya ditarik oleh satu owner untuk megang jabatan finance manager dengan sistem broker gas, trader gas. Sana cukup lama. Akhirnya kemudian saya pegang satu. Nah, yang saya lakukan di dalam perusahaan baru itu masih tradisional. Yang pertama saya melihat, saya cuma melihat kelemahan saja. Yang pertama, accounting-nya itu sistemnya masih Excel. Padahal waktu itu saya mikir seorang owner itu harus mempunyai informasi tentang finansial itu di mana saja dia terima, di mana saja dia berada, dia bisa lihat semuanya. Dan saya waktu itu cuma melihat ada usulan untuk langsung membuat satu sistem accounting dan finance itu dengan menggunakan pakai Accurate. Waktu itu saya cukup bayar beli mahal
Karena apa? Karena saya bisa langsung masuk ke dalam modul di iPhone-nya owner saya. Itu gambaran banyak budaya dan yang lain. Nah, kemudian banyak hal yang memang kita lakukan di dalam perusahaan yang Sabto Sudiro itu. Kemudian lanjut, saya pindah sekarang di Sentral Mega Kencana, di mana di Mega Kencana ini saya baru masuk, kemudian ada beberapa yang saya bisa tangani, kemudian saya diangkat menjadi GM. Produk yang saya pegang dari mulai bank, kemudian masuk ke dalam satu sistem di tender gas, kebetulan di downstream. Kalau di dalam perminyakan itu ada upstream sama downstream. Nah, di downstream saya menggunakan di downstream, di servisnya. Kemudian ditarik ke dalam satu perusahaan di dalam perhiasan, pengolahan perhiasan emas di Sentral Mega Kencana sampai sekarang. Itu gambaran singkat di mana saya banyak menemukan tempat-tempat dan budaya-budaya kerja seperti apa, itu yang saya dapatkan. Nah, yang pertama kalau saya bilang pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin pasti bukan bos. Pasti. Saya meyakini bahwa kadang-kadang saya bisa jadi bos. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga tidak. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena bos mau nggak mau harus saya bisa menyatakan, saya menyuruh, itu saya bisa lakukan. Dan memang kalau saya bilang antara bos dan pemimpin, kalau untuk karakter saya, bosnya saya paling 30%. 70% saya harus jadi pemimpin. Karena apa? Tergantung di tempat pekerjaan seperti apa. Itu yang bisa saya katakan, bahwa kalau saya menyatakan saya harus jadi bos, saya tidak mau jadi bos. Tapi saya harus jadi pemimpin. Kenapa? Karena waktu saya di trainer jadi ODP, itu banyak sekali hal-hal yang langsung membuat dalam pikiran saya terdoktrin. Seperti apa seorang pemimpin, bagaimana jadi seorang bos. Tapi kadang-kadang bisa dimixkan antara jadi bos dan pemimpin. Itu yang bisa saya berikan narasinya untuk paparan sekarang. Kalau ada pertanyaan atau kita diskusikan, saya bukan sebatas memberikan pengetahuan, tapi mari kita sama-sama juga, saya harus banyak belajar juga. Karena saya sudah lama tidak baca buku. Begitu Pak Firdiansyah. Begitu teman-teman, silakan ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Pak Widi atas paparannya. Ini boleh tahu di ini nggak, di apa namanya, di video kan. Jadi kalau ngelihat ini saya bisa lihat. Maksudnya di record, buka Pak? Videonya gitu, saya mau lihat. Oh, on cam gitu Pak? Ya. Semua dibuka videonya yang nanya, maksudnya Pak Widi. Saya kira itu memang etis, Pak. Nggak apa-apa Bu, saya mau lihat-lihat saja Bu. Nggak apa-apa Pak. Memang kemarin juga ya kita sarankan begitu Pak, dibuka videonya. Ya, itu salah satu gambaran. Saya punya pengalaman banyak memang. Tapi kan kalau secara gambaran besarnya seperti itu saja Bu, dan Bapak dan Ibu. Baik. Ya, silakan Pak. Sebelum masuk saya tanya jawab, saya ada satu lagi company profile berbentuk video. Mari kita saksikan dulu.
Salam sejahtera untuk kita semua. Tahun 2019, gedung CMK Studio sudah berdiri dengan megah. Dengan kemegahan atas gedung ini, kami harus membawa perubahan yang lebih baik di seluruh aspek. Kami melakukan perubahan sarana dan prasarana kerja, struktur organisasi, serta budaya kerja. Tahun 2020 secara terus-menerus melakukan peningkatan kualitas, produktivitas, dan modernisasi teknik produksi untuk mencapai yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini, studio CMK menjadi gedung yang megah. Banyak perubahan yang telah dilakukan menjadi lebih baik. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin perbaikan-perbaikan ke depan akan mudah tercapai, terutama dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Hal ini cukup membanggakan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel pada umumnya, dan khususnya kepada Saudara Mulyani yang menjalankan tongkat estafet kepemimpinan dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam inventory. Perubahan besar dimulai dengan melakukan perubahan yang kecil. Kami dari divisi inventory siap membantu dan siap mendukung kinerja factory tahun 2020. Mari kita bersama-sama melakukan perubahan dan sama-sama menjaga 5 hal. Yang pertama adalah mari kita jaga diri kita sendiri. Yang kedua adalah mari kita menjaga keluarga kita. Yang ketiga adalah mari kita menjaga teman kita. Yang keempat adalah mari kita menjaga perseroan kita. Dan yang kelima adalah mari menjaga customer kita. Salam inventory. Salam produksi. Tidak ada jalan yang baik untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi selalu ada jalan yang lebih baik untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tahun 2020, tim produksi siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tentunya untuk menghasilkan hasil produktivitas, kualitas, dan delivery time yang lebih baik. Saya siap. 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 1, 2, 3. Terima kasih telah menyaksikan komponen profiling kedua. Tagline-nya siap ya Pak Widya. Siap. Siap. Tagline-nya siap. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari kelompok 1. Mungkin nggak usah untuk menyikat waktu nggak usah semua poin yang ditanyakan ya. Mungkin yang krusial aja, mungkin yang lebih urgent boleh ditanyakan. Silakan di kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih atas materinya Pak, sangat luar biasa. Perkenalkan saya Bayu Pak, mahasiswa MAB, mewakili kelompok 1. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama ini berkaitan dengan kepemimpinan. Sebenarnya teknik atau gaya kepemimpinan apa yang Bapak sukai ketika menghandle sebuah tim begitu, dan biasanya yang sukses itu gaya yang seperti apa gitu. Yang kedua, bagaimana menghandle ya Pak ya tim-tim yang lebih senior dari kita yang mungkin sudah lama di dalam perusahaan tersebut. Apa tips dan trik yang Bapak gunakan untuk menghandle mereka? Terima kasih Pak. Baik Pak. Langsung jawab silakan aja Pak Widi. Pembinaan saya siapa? Sebenarnya semuanya pasti kalau saya tidak pengen ada konflik.
semuanya pasti ada. Gaya kepemimpinan saya bisa jadi otoriter, bisa jadi yang halus, bisa kemudian yang situasional saja Pak. Tapi yang penting visinya harus jelas, tujuannya jelas. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya tadi, kalau ada senior, saya masuk menjadi junior, kemudian menjadi senior, itu apa? Itu sudah pernah saya lakukan Pak, sudah pernah saya rasakan waktu saya jadi ODP di bank. ODP itu saat dibuat seolah jadi akabrinya dalam satu sistem di Angkatan Tentara Indonesia. Masih akan jadi pimpinan kalau jadi ODP. Kemudian orang lama itu pasti akan melihat, ini anak baru, anak muda, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi supervisor. Kemudian tahu-tahu jadi kepala bagian. Terus apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya melihat dengan sistem yang saya terima dulu. Jabatan apa? Kemudian ruang lingkupnya apa? Kemudian siapa senior di sana yang berpengaruh? Nah, misalnya itu Pak. Saya main praktis saja. Siapa orang yang senior yang berpengaruh di sana? Kalau ada orang yang berpengaruh di sana, saya harus dekati. Nggak ada tuh yang bilang, wah saya kemana-mana, tidak. Saya pasti harus melihat senior yang berpengaruh di sana siapa. Saya dekati, saya ajak kerjasama. Baru saya bisa masuk. Itu langkah yang saya lakukan. Tidak mungkin saya langsung main kemana-mana, tidak. Tapi pasti saya melihat siapa sih yang berpengaruh di sini. Kalau saya berpengaruh di sana yang senior yang berpengaruh, maka saya dekat. Kalau dia ternyata agak nggak mau didekati, saya dekati yang lain, tapi pasti saya akan dekati terus. Karena kalau saya tidak dekati, maka tujuan goal job desk saya atau tujuan goal nanti saya ditempatkan, itu saya nggak dapat. Begitu Mas Bayu. Jadi mainnya saya berdasarkan praktis saja. Siapa? Thank you Pak. Ada lagi Pak? Baik. Mungkin kalau ada yang berpengalaman yang lain, mau silakan. Karena saya juga butuh informasi. Bisa saja waktu itu saya salah, tapi kebetulan saya smooth saja masuk dalam satu sistem di mana seniornya banyak. Termasuk di CMK mungkin. Pak Firly bisa lihat. Boleh bertanya Pak? Boleh Bu Juwita. Oh, iya. Terima kasih, selamat siang. Saya kurang puas sih dengan jawaban Bapak barusan. Nggak apa-apa Bu. Karena saya juga belajar dari beberapa pemimpin, dan ada salah satu pemimpin yang menurut saya dia punya spesialisasi yang cukup menarik, yaitu spesialisasinya adalah memecat-pecat orang gitu. Jadi dia memang profilnya bagus untuk itu. Jadi pionir untuk satu proyek, kemudian pionir juga untuk memecat banyak orang gitu. Nah, dan saya termasuk pengikut yang memecat-pecat itu gitu. Nah makanya sejauh ini apakah ada pengalaman seperti itu Pak? Karena kenyataannya kan kata senior itu memang agak tidak enak ya gitu. Kenapa Bapak anggap itu menjadi salah satu solusi yang praktis dalam pendekatan kepada lingkungan baru? Terima kasih. Ya, baik Bu Juwita. Jadi yang pertama saya pasti melihat budaya dulu. Karena melihat budaya di lingkungan perusahaan, saya pasti nomor satu budaya. Budaya dalam satu perusahaan seperti apa? Saya berapa kali juga mencat. Waktu saya di Bank Eksim, pernah mencat. Di Bank Mandiri saya pecat. Kemarin waktu saya di tempat yang baru ini, Pak Firly mungkin tahu berapa orang saya pecat. Dan bisa saya masukkan ke satu tempat kepolisian lah. Bisa lakukan. Memang ada gaya-gaya yang saya bilang gaya-gaya otoriter saya bisa lakukan. Tetapi ada tetapi. Melihat kalau kita mau melihat budaya, kita masuk dalam satu budaya kerja. Kalau kita melakukan pemecatan itu banyak sekali bahasanya adalah konfliknya yang kita melihat banyak runutnya ke belakangnya, ke depannya seperti apa. Jadi saya selalu melihat, saya bukan termasuk orang yang risk taker. Walaupun kadang-kadang saya harus lakukan, tetapi harus melihat dulu beberapa poin-poin. Kalau saya melakukan pemecatan dengan orang ini kemudian tidak sesuai dengan yang saya lakukan atau yang saya mau, pasti saya pecat.
Tapi tidak seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, pasti akan saya beberapa, kan namanya peraturan perusahaan kan ada juga Bu. SP1, SP2, SP3, SP4. SP3 lah. Nah, kalau memang itu kira-kira tidak nyaman, ya pertama saya pasti akan melakukan coaching dulu. Walaupun itu dia senior. Yang kedua, saya akan coba lakukan dengan pendekatan, saya akan membina dengan baik. Kalau nggak bisa juga yang ketiga, saya binasakan. Itu bahasa yang sebenarnya saya bilang ya sudah memang harus kita binasakan, tidak perlu kita bina. Itu lingkup di dalam satu tempat bekerja. Karena kalau misalnya saya sudah membina, kemudian saya sudah lakukan coaching terhadap siapapun, walaupun itu senior, kemudian dia tidak melakukan yang terbaik dalam satu tujuan perusahaan, maka yang harus saya lakukan adalah saya binasakan. Dengan tentunya dengan beberapa cara supaya dia tidak betah. Hanya itu Bu. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, emang Pak Widi membuat perubahan yang positif di PT Sentral. Langkahnya mantap. Ini bulan-bulan perhitungan bonus, makanya Pak Firman. Aku nggak tahunan, aku bulanan. Kok tahu aja ya. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 dipersilakan. Izin ya sambil menunggu. Saya kelompok 2 juga sih, tapi sambil menunggu yang lain ya. Beberapa teman. Saya ingin memperdalam Pak Widi, izin. Ya. Untuk tadi ada yang menarik buat saya, Pak Widi memprofil melihat diri sendiri itu 30-70 ya untuk style boss dan leader gitu ya. Ya. Nah, yang saya penasaran Pak, yang menjadi dasar atau yang menjadi tombol switch-nya itu apa gitu? Trigger kapan jadi bos, kapan jadi leader Pak? Terima kasih. Kapan jadi bos, jadi leader, itu yang saya lakukan pertama tadi. Ada masalah seperti apa? Kalau ada masalah, kemudian ternyata itu dia belum selesaikan, maka saya harus jadi bos. Jadi permasalahan dalam satu pekerjaan, itu kan kita punya target. Target-target ini pasti ada beberapa bagian-bagian atau departemen yang saya tangani. Kalau ternyata di satu departemen lama, kemudian kita sudah berikan poin-poinnya, ternyata lama, harus jadi bos. Bos itu saya bisa nyuruh agak arogan, bisa seperti apalah yang saya bisa lakukan, tapi saya pasti bilang itu harus kamu lakukan. Kalau tidak kamu lakukan, maka ya silahkan ada 2 pintu, ada pintu masuk atau pintu keluar. Ya, itu style bos kan banyak, Pak. Tapi cara-caranya banyak tergantung situasi dan kondisi. Saya nggak bisa kadang-kadang kadang pengen jadi pemimpin aja, Pak. Kalau jadi pemimpin itu hanya bahasanya cuman jadi kayak main aman. Tapi pada saat tertentu dia jadi akhirnya mau jadi kayak hanya kelihatan, oh jadi pemimpin bagus ya, dia nggak marah-marah, dia nggak kayak bos, dia kayak gini, enggak. Ada saat-saat tertentu, Pak. Itu tergantung dari situasi dan kondisi, di mana pada saat kita juga ada tuntutan, ada pressure. Seperti itu, Pak Dito. Siap. Terima kasih, Pak. Monggo silahkan kelompok 2 masih teman-teman. Silakan kelompok 2. Izin Pak. Monggo Pak Mar. Iya. Hoven ya. Iya betul Pak. Ini namanya saja Pak, nama luar, aslinya Indonesia Pak. Kayaknya saya lihat gini kayak orang Italia Pak ya. Hai. Iya. Izin Pak, sebelumnya Pak Ridwan sebenarnya kelompok 2 juga Pak, tapi karena penasaran ya monggo. Ini mungkin satu Pak dari saya pertanyaannya, mungkin teman-teman dari kelompok 2 silakan nanti jika ingin menambahkan. Ini saya ingin menanyakan Pak, apa tantangan terbesar Pak dalam pembinaan karyawan untuk kemajuan perusahaan yang Bapak pimpin Pak? Itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Alvan.
Tantangan terbesar adalah mencari sumber daya manusia yang menurut kita itu benar, baik, sesuai tujuan perusahaan. Itu yang paling sulit, Pak. Jadi kalau ditanya sumber daya manusia yang kita inginkan adalah yang pengennya langsung jadi, kemudian langsung saya geprak atau saya pecut, jalan. Itu inginnya. Tapi untuk mencari sumber daya manusia yang seperti itu butuh waktu proses panjang. Saya beberapa kali juga dituntut untuk mintanya, ayo cepat, tapi tidak pernah bisa. Berarti yang kita lakukan adalah melakukan training, kita melakukan coaching, kita melakukan pembinaan, kita kasih lagi pengetahuan. Karena tidak mungkin orang bisa langsung orang bekerja, orang yang baru itu, kecuali yang bagus, kemudian bisa langsung saya tinggal tekan touch, langsung gol tuh jalan, Pak. Tapi itu sulit, jarang. Yang pertama, harganya mahal, Pak. Kedua, itu belum tentu pada saat itu kita sudah lakukan pembinaan, udah bagus, dia pergi lagi ke tempat lain. Nah, itu yang susah. Itu yang membuat kadang-kadang di bagian satu perusahaan mau nggak mau terus melakukan regenerasi, Pak. Itu yang sulitnya seperti itu, Pak. Mencari sumber daya manusia yang menurut kita itu cocok dengan untuk jabatan itu atau untuk tempat di situ. Itu perlu banyak. Sekarang ini banyak, tapi belum tentu yang pas. Itu Pak Alvan. Terima kasih, Pak. Nah, Pak, silakan Pak. Kalau ada yang dilakukan, silakan saja Pak. Misalnya, kebetulan saya juga beberapa kali melakukan pencarian orang, tapi memang misalnya dari pernah saya waktu 100 itu cuman dapat 5 udah bagus, nggak sampai 2 tahun dia pergi lagi karena mencari uang yang lebih gede lagi. Tapi itu kan saya bilang wajar, dan saya nggak perlu tangisi walaupun saya udah, aduh kamu jangan pergi ya. Dan itu ternyata berlaku untuk diri saya juga. Sampai sekarang saya ribut sama owner saya, itu gara-gara sampai sekarang dia nggak tegur-teguran sama saya. Inti kelompok 2. Kasus nih Pak, dia bilang fotografi cukup baik, baru setahun dia sudah naik, tapi dia bukan berselisih, tetapi dengan satu temannya yang sama-sama pimpinan, dia visinya berbeda. Di sisi lain dia mau A, di sisi lain dia tidak mau B, yang pimpinan. Nah, uang sudah masuk. Nah, menurut teman-temannya, saya mau share bareng-bareng, karena ini saya udah dapat. Apakah yang harus dilakukan oleh anak saya sebagai seorang pimpinan? Karena dia pimpinannya kebetulan punya share-nya lebih bagus, lebih banyak dibanding satu temannya yang bahasanya cuma 60-40. Karyawannya apakah dipecat? Apakah dia harus lakukan sendiri? Kita mau sharing Pak, bareng-bareng Pak, biar sama-sama. Silakan teman-teman, ada yang mencoba menjawab, sharing. Punten Pak, boleh diulang lagi tadi Pak, sekali lagi. Anak saya punya usaha, dia sekarang jadi leader sebagai satu fotografi. Dia share dengan temannya untuk sama-sama mengembangkan satu perusahaan. Omsetnya bagus, pokoknya di atas 600 juta setahun. Nah sekarang, walaupun cuma setahun, ternyata satunya itu sudah ada konflik. Sebagai seorang pimpinan dan punya share leader, punya share keuangan, apa yang harus dilakukan? Tapi dia kalau memang dia melakukan itu, dia merasa bahwa pasti perusahaannya hancur. Menentukan skala prioritas ya? Ya. Apa yang dilakukan? Ini case. Apakah dia
tetap jadi fotografer atau dia habiskan perusahaan. Ini nyata, Bu. Nyata. Nggak apa-apa, kita sharing saja. Dari pandangan teman-teman seperti apa? Komunikasi baik ya, Pak? Komunikasi bagus. Boleh Pak, share Pak? Boleh. Iya Pak Pak Widianto ya tapi ya. Saya Purwanto Pak. Pak Cak. Cak Pur. Ya, kebetulan dari Surabaya. Dipanggil Cak Pur. Kasus yang Bapak suguhkan tadi hampir banyak ditemui di banyak perusahaan joint venture Pak ya. Jadi kebersamaan itu awalnya kalau masih berjuang biasanya memang semangatnya 45 Pak. Jiwa korsanya, kemudian kebersamaannya ya dapat. Bahkan uang 1.000 pun bisa satu bungkus pun bisa paruan, makanya begitu. Tapi ketika ada uang itu berbeda ceritanya. Jadi keakuan mulai muncul, apalagi umur Pak ya. Umurnya juga mungkin masih belia, sehingga kematangan jiwa dan mentalnya juga mungkin belum dimilikinya. Nah itu kasus itu banyak sekali terjadi di halal, misalkan katakanlah pemula-pemula atau startup seperti itu. Nah macam-macam Pak menurut saya penyelesaiannya. Yang paling penting adalah komunikasi tadi. Jadi duduk bareng berdua, dirumuskan dulu tujuannya, visi misinya, tujuan kebersamaan tersebut. Nah dari situ itu kan pasti berbeda. Yang satu tujuan A, yang kedua tujuan B. Nah setelah dari kedua perbedaan itu pasti ada. Sama seperti orang menikah. Menikah itu kalau wanita mencari sesuai dengan dia, nggak akan pernah ketemu di dunia ini. Jadi Tuhan itu menciptakan ya satu itu orang itu. Jadi timbul kebersamaan atau menyatukan itu satu itu karena sebelumnya berbeda. Menyatukan itu karena sebelumnya berbeda. Kalau istilah Islamnya adalah sunatullah kan begitu Pak ya. Nah begitu juga dengan perseroan atau joint venture tadi. Ketika itu bersatu, maka di masing-masing kepalanya juga berbeda-beda. Itu sangat penting menentukan tujuan visi misinya tadi. Nah, ketika itu perbedaan dikumpul, diinventarisir, kemudian dirumuskan mana yang dipilih duluan, skala prioritas yang diucapkan Kak Juwita tadi. Nah, dari situ biasanya juga yang tidak kalah penting itu masing-masing hak dan kewajibannya harus dipenuhi. Karena semakin lama aktualisasi dirinya masing-masing itu semakin mengemuka. Ya. Cenderung mengikuti pada warnanya masing-masing. Ya. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya perusahaan-perusahaan yang joint venture itu lebih dari 5 tahun saja, itu sudah luar biasa sekali. Ya. Biasanya umurnya hanya seumuran jagung. Nah, kembali ke laptop tadi, bahwasanya duduk bareng merumuskan skala mana yang harus dilakukan duluan, pertama, kedua, dan ketiga, dan segala konsekuensinya. Biasanya kalau merumuskan seperti itu kita akan meminimalisir risk. Risiko yang terberat apa? Itu harus diterima duluan. Misalkan rugikah atau apakah, itu harus dirumuskan duluan. Bagaimana mensikapinya? Kalau untung itu kan gampang. Kalau rugi bagaimana? Kan begitu. Nah, ketika kita merumuskan itu, Pak, biasanya kita timbul rasa empati di antara mereka. Jadi ketika mereka membuka kelemahannya, risikonya, kemudian kelemahan tadi, itu biasanya timbul rasa empati masing-masing, sehingga semakin mendekatkan diri tadi, Pak. Satu-satunya adalah terbuka tadi. Ketika semua terbuka, tanpa dusta di antara mereka dan ditutupi, itu insya Allah jalan. Kami melakukannya lebih dari 10 tahun, Pak, 20 tahun. Makanya pengalaman-pengalaman itu mungkin kami bisa share. Salah satu perusahaan kami seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa kami share ke Pak Widi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jam-jam ngantuk ini soalnya Pak. Izin Pak. Monggo Pak, silakan. Iya, saya ada titipan pertanyaan Pak di kelompok 2 nih Pak. Ya, kelompok izin ya. Pak.
Iya, izin kami ingin tahu Pak terkait dengan cara dari Pak Widi untuk membuat suatu keputusan itu seperti apa Pak. Kemudian cara Bapak untuk motivasi rekan kerja atau bawahan Bapak. Kemudian yang terakhir Pak terkait bagaimana sih Pak cara mengawasi atau memantau pekerjaan dari teman-teman atau rekan di kantor tempat Bapak bekerja, Pak. Itu Pak. Itu, Pak. Baik, Pak Hoven. Saya pakai nomor 3 dulu ya. Cara mengontrol pasti dengan laporan. Laporan itu pasti saya minta. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ada triwulanan dan akhir semester dan adalah tahunan. Itu pasti saya minta. Yang kedua, karena adanya di tempat kita di perusahaan, saya kebetulan di perusahaan sekarang di berlian, emas dan berlian, yang semuanya mengandung risiko. Jadi terkadang juga di satu tempat saya mengontrol dengan CCTV. Kemudian sesekali juga saya melakukan pengecekan. Karena saya kebetulan kan sekarang posisinya sudah di Central Mega. Itu yang saya lakukan. Kemudian di sistem, di MIS, Manajemen Informasi Sistem, itu juga saya bisa lihat. Jadi semua tempat pasti ada untuk kontrol. Apakah naik atau turunnya kebetulan di sistem kita, di sistem Central Mega, itu bisa kelihatan. Kebetulan saya dipegang inventory, jadi saya banyak di stock keeper, mau nggak mau saya harus lihat transaksional yang ada di dalam stock keeper. Itu yang kontrolnya dengan laporan, Pak. Laporannya itu biasanya saya juga combine dengan laporan yang ada di accounting. Jadi banyak hal tata cara yang kita lakukan untuk kontrol dan awasi. Yang nomor 2 apa tadi lagi? Cara untuk memotivasi tim, Pak. Iya. Motivasi banyak cara. Pada saat kondisi mereka sedang drop, itu biasanya nih ada banyak cara. Yang pertama pasti satu kelompok itu saya ajak makan. Itu salah satu cara untuk membuat mereka juga memotivasi teman-teman. Itu yang paling gampang. Dengan kita berkumpul, kemudian kita ajak makan bersama, itu pada saat kita makan, kita masukkan hal-hal yang positif. Kalau teorinya gampang, tapi ada hal-hal yang positif yang kita tanamkan di teman-teman. Kedua, tadi motivasi yang lain adalah apabila memang ada satu kelemahan dalam satu sistem, dalam satu departemen, orangnya nih Pak, maka kita lakukan peningkatan untuk edukasi, untuk diberikan training. Itu salah satu yang kita usulkan untuk, anak ini sebenarnya bagus, tetapi harus kita berikan training. Itu motivasi ya yang berlaku di tempat pekerjaan saya lah. Jadi yang pertama pasti saya ajak makan dulu. Kemudian kalau belum juga, press dikit Pak. Press dikit. Kemudian baru nanti kita lakukan peningkatan lagi yang lebih lain. Seperti apa? Ya banyak hal. Ternyata saya pernah lakukan juga setelah saya masuk 6 bulan ya. Itu saya bawa teman-teman itu kurang lebih ada 100 orang saya bawa ke Ancol, ke Dufan. Itu untuk bersama-sama membuat satu tempat supaya kita jalan-jalan ke Dufan. Itu saya baru 8 bulan di tempatnya CMK. Kenapa? Biar saya bisa masuk dalam satu auranya. Mau motivasinya gampang. Seperti apa? Itu yang saya lakukan. Kemudian ya tadi sudah selesai, saya tinggal bagi-bagi seperti kelompok-kelompok yang saya harus bisa lihat. Ini unit-unit mana yang kira-kira lambat, kemudian bisa cepat, dan bisa cepat-cepat untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Kalau yang lambat, ya mau nggak mau saya harus terus lakukan lihat dan teliti. Ada apa di tempat itu? Ada yang salah apa? Seperti itu Pak Hoven.
Kalau yang nomor 1 apa tadi, Pak? Ucok. Saya panggilnya Pak Fidiansa itu Ucok. Yang masalah cara mengambil keputusan, Pak. Mengambil keputusan, pertama saya harus nyari data. Data itu seperti apa yang saya harus ambil keputusan. Data ini apakah berpengaruh terhadap yang lain. Makanya saya bilang, saya termasuk bukan orang yang risk taker. Tetapi kadang-kadang saya harus jadi risk taker. Jadi saya melihatnya dulu banyak data. Data A, data B, data C, data D. Kalau sudah memang ternyata data ini bisa saya lakukan untuk ambil keputusan, apakah nanti dia seperti misalnya ya, apakah harus saya merubah budayanya, apakah saya rubah peraturannya, maka itu saya lakukan. Yang penting adalah datanya lengkap. Pengambilan keputusan kalau saya tidak lengkap itu membawa banyak yang banyak berakibat buruk. Jadi saya selalu menggunakan, kalau saya pribadi pasti saya membuat ada beberapa data yang saya pakai. Seperti Pak Ahmad. Data itu keluar dari, pertama bisa dari HRD, bisa dari tempat saya, atau bisa dari luar yang saya bisa dapat. Tergantung banyak permasalahan atau pengambil keputusan seperti apa yang harus saya lakukan. Begitu Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Cukup Pak dari saya Pak. Ya. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, dipersilakan. Siapa nih? Mohon izin Bapak. Ya Mbak Tri, silakan. Tri Pak, menyambung tadi saja sih Pak, pertanyaan kami itu terkait pengambilan keputusan ya. Kalau saya memang kalau seorang perempuan biasanya mainnya kadang-kadang pakai hati ya Pak, untuk mengambil keputusan gitu. Ya. Nah, mohon kisi-kisinya Pak, senior juga ya, menurut saya senior saya. Bagaimana gitu seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang sangat penting tanpa subjektivitas yang tinggi gitu. Itu gampang sekali. Lupa. Putus ya? Putus ya, bentar. Putus ya. Kalau saya lupakan perasaan, lupakan hati. Jangan menggunakan hati pada saat ambil keputusan. Karena nanti akan punya rasa dosa. Walaupun secara manusiawi, saya juga punya itu. Yang pertama adalah bagaimana nanti dia seperti apa, kemudian bagaimana, itu bisa saya lakukan. Tapi kalau sudah keputusan itu kita harus jalankan, maka lupakan hati. Lupakan rasa kemanusiaan. Lupakan rasa kasihan. Sakit, ya. Tetapi itu tetap harus kita jalankan. Gitu Mbak Tri. Iya Pak. Kalau sebagai anak buah kan maunya memang diperhatikan Mbak ya. Tapi disenangi gitu ya. Tapi memang pemimpin agak susah untuk menyenangi semuanya ya Pak. Pemimpin itu pengen jadi populis atau hanya sebatas pemimpin yang baik. Kalau yang populis gampang. Ambil semua teman-teman atau anak buah untuk jadi populis. Ya, itu jadi pemimpin populis. Tetapi pasti tujuannya nggak tercapai. Kecuali, ada kecuali. Semua sudah tersistem. Semuanya semuanya sudah jalan, ya sudah, tidak ada masalah, jadilah pemimpin yang populis. Baik sana, baik sini, cuman disayangin, diperhatikan, itu populis. Pasti jadi populis. Tetapi pada saat ada satu kejadian, pemimpin itu pasti akan tidak bisa mengambil keputusan. Yang ada, ayo gimana ya? Nah, itu yang salah. Gitu Mbak Tri. Iya Pak. Mungkin Bu Wulan ada yang mau ditambahkan Bu? Silakan. Ya, izin Pak. Dengan saya Wulan Pak. Baik Mbak Wulan. Izin bertanya Pak, mendengarkan cerita Bapak yang tentang kepemimpinan tentang otoriter ya. Apakah dengan cara kita memimpin otoriter gitu menghasilkan
keputusannya efektif gitu Pak? Kalau dalam saya bisa bicara, dalam otoriter, pemimpin otoriter, ya apakah bisa? Bisa. Saya kasih contoh. Karena harus lihat gini, keputusan otoriter atau jadi pemimpin, saya bilang pemimpin otoriter itu adalah pemimpin yang betul-betul dia ditakuti, kemudian apa-apa main pecat, betul ya? Kemudian ada dulu saya selalu bilang tuh ada namanya rule number 1, rule number 2. Rule number 1, boss is always right. Number 2, if boss wrong, lihat pasal 1. Ya, betul. Itu pasti ada. Tetapi tergantung lagi dengan budayanya dan tujuan perusahaannya seperti apa. Kalau di kita, kalau saya secara pribadi, otoriter itu penting, tetapi pada lihat situasi dan kondisi di tempat bekerjanya, di budayanya. Saya selalu ngomong budaya kerja. Karena pemimpin akan ada bertindak seperti apa tergantung dari budaya kerja. Culture perusahaannya, culture budaya pekerjaannya. Saya cukup lama jadi change agent di bank Mandiri. Jadi saya tahu bagaimana saya menempatkan diri pada saat atau mengambil keputusan di satu tempat dengan budaya kerja seperti apa. Memimpin kalau menjadi otoriter itu gampang. Dia udah jadi bos. Pemimpin otoriter pasti jadi bos. Namanya bos. Nggak mungkin jadi pemimpin. Pasti jadi bos. Karena dia mau apa yang dia inginkan harus tercapai. Apapun itu adalah pemimpin yang otoriter. Itu menurut saya. Karena saya pikir kalau pemimpin otoriter itu pasti bilang, kamu nggak laksanakan sampai pecat. Kamu tidak mencapai tujuan sampai pecat. Kamu harus lakukan A, K, B, C, D. Seperti itu Mbak Ulan. Dan itu boleh saja dilakukan kalau memang budaya kerjanya tidak kondusif, tidak mencapai, dan dia wajib lakukan itu pemimpin otoriter. Jadi langsung warning gitu Pak ya? Nggak usah warning, lihat dulu. Ibaratnya kalau kamu nggak ini, saya pecat gitu kan? Oh iya, mau nggak mau. Nggak ada tuh yang namanya, dia pasti akan lihat dulu. Pemimpin otoriter kalau orang lihatnya adalah, wah Pak Widi pemimpin otoriter, main pecat aja. Tapi kita, kalau yang dilihat, lihat dulu apakah memang itu harus saya pecat atau tidak. Berapa tahun, berapa datanya pasti ada lah. Nggak mungkin saya main pecat gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena pasti akan masuk dalam pengadilan serikat pekerja. Pasti seperti itu. Berarti kalau kita bandingkan untuk mengambil keputusan dibandingin pemimpin demokratis lebih cepat otoriter berarti Pak ya? Tergantung, saya bilang iya. Kalau mengambil supaya ada satu tujuan yang di tujuan perusahaan, maka kalau saya untuk merubah itu pakai otoriter. Kalau saya lihat tempat bekerjanya, lihat budayanya. Kalau budayanya mau cepat, ya saya harus pakai otoriter. Contohnya saya sebut namanya, waktu saya di Bank Mandiri, itu namanya Pak Honggo Wijoyo. Kita semua di Bank Mandiri itu ada namanya semua bukan ras ini ya, itu adalah pribumi. Datanglah waktu zamannya Pak Agus Marto, itu adalah namanya Honggo Wijoyo, seorang Chinese profesional. Apa yang dilakukan sama Pak Honggo? Sangat otoriter. Saya lihat sendiri. Dulu seorang pimpinan atau kepala cabang itu adalah raja kecil. Tetapi semenjak yang namanya Honggo Wijoyo masuk, wow, berubah drastis. Tidak ada, cuman patokannya kan ras. Saya bilang ras, tapi itu adalah sikap yang memang harus kita merubah satu budaya. Makanya saya bilang, saya ngomong budaya itu akan membuat ada satu pemimpin yang seperti apa, itu adalah budayanya di situ adanya. Jadi saya cuma bilang, pemimpin didikannya apakah dia jadi mau populis atau mau jadi otoriter atau jadi bos, itu adanya di budaya pekerjaan. Jadi budaya itu penting. Makanya Pak Honggo Wijoyo yang bukan orang pribumi, dia masuk dalam satu bank Mandiri, itu heboh luar biasa. Dan merubah satu budaya. Banyak pecat, banyak mutasi,
Itu yang dilakukan. Gitu Mbak Ulan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Ada lagi? Saya mau absen Pak Hendra Fitri Yulianto. Izin hadir Pak. Monggo Pak. Izin sekalian menanyakan Pak. Nah, kan? Tadi kan Bapak dari latar belakang TV-nya berpindah-pindah Bapak ya dari satu perusahaan ke perusahaan lain Pak ya. Betul Pak. Izin salah satu kalau Bapak pindah kan mau menanya bagaimana cara Bapak untuk mengkader penerus-penerus Bapak di perusahaan sebelumnya setelah Bapak berpindah tempat tugas Pak. Satu, terus kedua, apakah ada rekomendasi dari Bapak untuk calon pengganti Bapak di perusahaan tersebut Pak? Terima kasih Pak, izin. Ya, monggo Pak. Jadi regenerasi di tempat saya waktu dari mulai ke bank itu regenerasinya banyak Pak. Karena ada sistem yang namanya ODP, Officer Development Program, atau kalau kita bilang itu adalah AKABRI-nya dalam di Tentara Indonesia. Itu pasti semua perusahaan kalau kita mau maju itu ada regenerasi kepemimpinan. Jadi di bank itu pasti ada namanya ODP. Itu pasti untuk calon pemimpin ke depan. Gitu Pak. Yang kedua tadi apa lalu ya Pak? Izin Pak. Apakah ada rekomendasi dari Bapak untuk calon pengganti Bapak? Biasanya kan kalau ya. Level pimpinan itu ada rekomendasi dari pemimpin sebelumnya Pak. Ya. Jadi kalau saya pribadi waktu pindah itu pasti saya ada beberapa nama yang saya rekomendasikan untuk menjadi menggantikan saya. Tapi karena di atas saya juga ada satu pimpinan, maka mau nggak mau kan semua ada jenjangnya Pak, ada levelnya. Jadi mau nggak mau itu tergantung dari level atasan. Kalau atasannya setuju, masuk. Nah itu yang ada. Tetapi kasus saya kemarin, karena saya ribut sama owner, ya sudah, nggak saya lakukan. Tapi sebelum saya pindah, itu pasti saya memberikan banyak namanya transfer knowledge. Apa-apa saja yang harus dilakukan, laporan-laporan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, itu kepada wakil saya. Itu yang saya lakukan. Supaya apa? Supaya pada saat saya pindah, itu smooth. Pasti harus saya lakukan. Transfer knowledge. Karena ada beberapa, kalau kita di pimpinan, ada beberapa kerahasiaan yang memang tidak boleh diketahui walaupun itu di wakilnya. Karena kita langsung berhubungan dengan owner. Ada beberapa yang harus saya mintakan pendapat owner, apakah boleh saya kepada orang ini untuk saya transfer knowledge. Kalau boleh, saya akan lakukan transfer knowledge. Kalau enggak, dia pasti punya referensi yang lain. Seperti itu Pak Yulianto. Izin itu kalau laporan pertanggungjawaban sebelum Bapak pindah bagaimana Pak? Apa disampaikan? Kalau untuk level pimpinan bisa saja one man notice 1 bulan sebelumnya. Jadi tidak main sembarangan, main pindah kemudian bye, tidak. Jadi ada beberapa laporan yang harus kita kerjakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Jadi di semua perusahaan itu ada yang namanya one man notice. Yang harus pindah, pasti tidak boleh pindah dulu kalau dalam 1 bulan. Itu aturannya seperti itu Pak. Gitu Pak Yulianto. Siap Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sore Pak. Baik, maaf tadi saya terputus. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa tadi ya Pak Hendra ya? Kelompok 3 tadi Mas Ferdi. Oh masih 3. Iya. Baik. 3 pertanyaan kayaknya. Berarti sekarang kelompok 4 ya. Silakan. Terima kasih Pak. Izin dari kelompok 4 Pak. Monggo Bu. Ya, Bu Kamida Pak. Ya Bu. Terima kasih. Izin saya bertanya. Saya tadi tertarik dengan materi di awal Bapak, yaitu perubahan itu sangat luar biasa. Ya, di mana istilahnya mungkin ya kalau di satu instansi itu bisa jadi perubahan itu kita lakukan rotasi antar pegawai, ya Pak.
Ya. Tadi yang disampaikan oleh teman itu apa namanya ya, untuk mungkin ya Pak, izin, kalau di perusahaan swasta mungkin bisa pimpinan otoriter, ya. Nah, Ya. tidak semua posisi pimpinan itu bisa menjadi otoriter ya Pak. Ya. Misalnya nih di suatu instansi kebiasaan-kebiasaan tadi itu kita lakukan perubahan, bisa jadi hanya job desk-nya saja yang berubah. Betul. Tapi pegawai tersebut bisa jadi tidak menerima, di mana kalau menurut saya perubahan itu adalah pro dan kontra. Ada yang bisa terima dan ada yang tidak bisa menerima. Ya. Lalu kemudian sebagai kita pemimpin tidak semena-mena juga kita kalau dia tidak terima kita pecat. Ya. Contoh nih di tempat saya kerja kita masih ada SOP-nya, ada peraturan-peraturan yang baku, ya. di mana seorang pemimpin itu walaupun ada seorang pegawai yang melakukan kesalahan besar, dengan yang tadi seperti yang kita diskusikan Bapak sampaikan, untuk memecat seorang pegawai kita harus punya data-data yang memang terbukti. Betul. Ya. Dan kebetulan saya juga pernah melakukan seperti itu, bahkan sampai ke rumahnya pun kita harus mempunyai data autentiknya, gitu seperti itu Pak. Betul. Harus berjenjang. Nah, pada saat ini maksud saya, apakah seorang pemimpin itu harus memang mempunyai jiwa yang otoriter? Lalu kemudian seperti pegawai-pegawai, kalau kita lakukan itu kan biasanya pegawai itu dulu tidak seperti itu, kebiasaan-kebiasaan mungkin ya Pak, izin. Ya. Saya nggak paham itu kebiasaan apa kebudayaan. Kalau kita melakukan pergeseran sedikit saja, tidak usah menggeser meja, hanya menggeser tupoksinya saja, itu sudah polemik di antara pegawai tersebut. Lalu kita sebagai pemimpin, izin, kan nggak semena-mena kita juga ada, hanya kita masih ada di atas kita. Jadi kan bisa istilahnya mungkin dilepas kepala, ekornya dipegang, gitu ya Pak. Ya. Lalu izin, kami dari kelompok 4, saya kelompok 4, kira-kira seperti jika kita seorang pemimpin, langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, jadi Bu Kamida, yang pertama kalau kita mau merubah satu, saya bilang budaya saja ya, bukan macam-macam soalnya budaya. Itu pasti ada pro kontra, termasuk salah satunya adalah aksi mogok. Jangan bilang tidak, karena kita pernah melakukan itu. Kita melakukan banyak perubahan, yang ada adalah aksi mogok yang dilakukan. Tetapi ada beberapa cara. Yang pertama, kalau memang itu memang sudah harus kita lakukan, apapun itu kita hadapi sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, keputusan yang sudah kita buat itu harus tidak boleh ABC, lurus. Itu yang tidak boleh ada yang namanya, pasti ada risiko. Makanya saya bilang risikonya ada, yakni satu, mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan. Saya nggak suka sama Pak Widi, mau nggak mau saya mau lakukan mogok kerja. Panggillah tuh banyak orang untuk melakukan mogok massal. Kita hadapi, kita kasih tahu informasinya. Tapi kan kalau memang dia tidak mau tahu, saya juga nggak mau tahu. Otoriter juga kita lakukan. Kenapa? Apa yang kita putuskan adalah untuk manfaat buat perusahaan dan buat kita semua. Kalau ternyata mereka tidak mengetahui, kan kita kasih gambaran. Oh, nanti perubahan ini akan kita lakukan ini kamu pindah ke sini, kenapa? Ada beberapa hal, ada beberapa tujuan. Nah, itulah yang mungkin ada miss antara tujuan akhirnya seperti itu. Yang kedua, mengenai masalah kalau risiko. Saya mau nggak mau akan di demo. Saya nggak mau kerja. Pasti kalah tuh Pak Widi. Tapi kalau saya sudah memberikan informasi itu ke atasan, saya kasih gambaran detail. Saya kasih datanya. Kalau nggak lakukan gini Pak, maka ini akan kinerja kita akan jatuh. Harus kita lakukan ini. Resikonya ada Pak. Saya minta bantuan Bapak untuk cover dulu. Jadi kalau dibilang pegang ekor, pegang kepala. Saya pasti pegang kepala. Saya nggak mau pegang ekor.
dipegang ekornya saya nggak mau. Kalau Bapak mau A, ya saya lakukan A. Kalau Bapak nggak melakukan B, maka saya akan buat satu surat. Tanda tangan, dilakukan. Yang penting saya udah mengusulkan. Itu bahasa teknis di administrasi. Kalau saya sudah mengusulkan A, B, C, kemudian saya usulkan B, ternyata kemudian B bilang nggak bisa, saya minta tertulis. Buat apa? Sebagai dasar. Kalau ternyata pertanggungjawaban saya harus lakukan itu. Walaupun nanti ada risiko, pasti ada risiko Pak. Kenapa? Mogok kerja. Seperti itu Bu Kamidan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak. Ya sih izin, mungkin bisa sharing aja ya. Sebagai pemimpin itu juga harus bisa menggambarkan perilakunya juga seperti itu ya Pak. Jangan sampai kita nggak boleh terlambat gitu, tapi kita sendiri terlambat gitu ya Pak. Ya. Makanya harus jadi contoh Bu. Iya, jadi contoh benar Ya. Pak. Itu aja dari saya, mungkin teman dari kelompok 4, Pak Palti tadi ada, saya lihat Mas Daniel. Pak Palti Raja Sinaga, wah baru saya mau absen itu. Iya Pak, selamat siang. Saya juga dari kelompok 4 Pak. Saya mau bertanya, di dalam kepemimpinan memang di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan itu, kalau saya melihat ya Pak, pimpinan itu seolah-olah tidak pernah berdosa Pak. Karena kadang-kadang pimpinan kalau udah kena salah, sanksinya itu pasti akan lebih rendah daripada anggotanya itu sendiri. Sementara pimpinan itu kan memang harus mempunyai pendidikan formal maupun non formal. Yang saya tanya Pak, kalau di swasta apakah seperti itu juga Pak? Kemudian kalau di pemerintahan kan, kalau di kayak kami ini ada juga sekolah pimpinan pertama, ada sekolah pimpinan di menengah, gitu. Iya dan lain-lain ya. Ya, untuk menduduki suatu jabatan yang mungkin udah berbau politik harus lebih tinggi, gitu. Betul. Tapi kan kadang-kadang ada juga di pimpinan dalam swasta itu pendidikannya tidak ada, maksudnya tidak seperti yang di inilah kalau misalnya pengusaha-pengusaha juga kan membidangi suatu usahanya kan pimpinan Pak. Ya. Ada kayak Bu Susi lah gitu. Itu kan pendidikan formalnya kan tidak ini, tapi dia mampu gitu. Ya. Yang saya tanyakan Pak, yang mempengaruhi ini apa sih Pak gitu, biar kita juga yang tidak ada misalnya budaya yang seperti Bapak sampaikan tadi, biar kita bisa mampu gitu. Demikian Pak. Jadi gini, saya kebetulan pernah jadi kerja di BUMN. Jadi yang pertama, dan teman-teman saya kebetulan banyak menduduki posisi-posisi di pemerintahan. Kalau kita ngobrol, yang pertama adalah lihat gerbongnya Pak, lihat lokomotifnya Pak. Kalau Bapak mau naik ke atas atau Bapak mau ikut dari suatu gerbong, maka Bapak harus pindah gerbong Pak. Lihat lokomotifnya Pak. Jadi kalau misalnya dalam satu BUMN, saya dulu hanya di cabang. Saya kenal satu tempat, di sana ada grup head. Mau nggak mau, saya akan coba untuk masuk ke dalam grup head. Saya mau nggak mau harus pindah dulu. Gimana caranya? Bukan kasak-kusuk Pak, tapi yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi antar kita dengan, misalnya saya ada satu pekerjaan yang berhubungan dengan satu tempat divisi lain, yang mau nggak mau saya berhubungan dengan kepalanya. Di sana saya cuma bilang, bro, ada tempat nggak buat gue? Bahasanya nih. Ada nih. Apa kira-kira? Oh, seperti ini. Bener kan? Pakai nggak nih? Suka atau tidak suka, semua pasti akan lakukan itu. Kalau saya nanti di cabang, maka saya pasti akan keluar kota, dan itu kejadian. Makanya saya keluar dari bank. Saya harus pindah. Kenapa? Supaya tidak saya keluar kota. Karena kalau saya di cabang, waktu itu saya di bank, maka pasti ada posisi pindah ke luar kota, pasti dapat. Tetapi kalau saya di kantor pusat, di satu divisi yang lain, maka saya pasti akan tinggal di sana. Dan saya pasti aman. Kata Marin Teguh, apabila kamu pengen maju, maka pindahlah ke tempat yang tidak nyaman. Jadi ternyata saya harus tidak nyaman. Pertama kali. Nah, jadi
Pak Maldi, yang saya lakukan adalah pertama itu adalah melakukan komunikasi ke tempat atau bahasanya adalah saya mencari gerbong, mencari kepala lokomotif yang kira-kira bisa cepat. Itu manusiawi, Pak. Nah, disitulah baru saya bertemu banyak orang. Komunikasi nomor satu penting untuk menduduki satu tempat. Kalau di tempat pemerintahan hanya setingkat dirjen, itu untuk posisi yang mungkin pendidikan edukasinya pasti dengan pendidikan. Tapi kalau sudah masuk menteri itu atau dirjen lah atau menteri itu pasti politis. Kayak Susi, walaupun dia pendidikan cuma SMP, tapi dia politisnya ada. Pemimpinnya juga bagus di Susi Air. Itu yang saya bisa jawab, Pak. Berarti kan Pak, untuk pemimpin itu harus ada kesempatannya dia dan garis tangan, Pak. Kalau itu absentik, Pak. Itu hanya tambahan saja, Pak. Tetapi kalau bahasa orang Jawa, orang pintar dengan orang beruntung itu bagusan apa, Pak? Beruntung, Pak. Beruntung. Ya, betul. Jadi orang pintar sepintar apapun, kalau dia tidak beruntung, maka dia tetap biasa saja. Tetapi kalau orang beruntung, pasti dia jadi orang beruntung. Seperti itu, Pak. Itu filosofi Jawa lah. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Baik, dari kelompok 4 masih ada pertanyaan? Cukup, Pak Firdi. Cukup ya. Baik, selanjutnya dari kelompok 5, silakan. Ya, terima kasih Pak Firdi. Ya, Pak Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam. Lagi di jalan. Nggak apa-apa, Pak, hati-hati Ya. tetap. Ya, Pak, ini saya mau menanyakan tentang pendelegasian ya. Bagaimana cara Bapak ketika Bapak mendelegasikan tugas ke bawahan Bapak, tapi bisa efektif dan efisien, serta juga dari target yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu bisa tercapai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ketika kita menjadi seorang pemimpin gitu, Pak Widi gitu di perusahaan Bapak, ketika dihadapkan oleh situasi yang darurat dari perusahaan, bagaimana peran Bapak menjadi problem solver gitu. Itu dulu Pak. Nanti kalau ada lagi dari rekan saya Pak Purwanto dan Pak Suwardi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiki. Jadi kalau saya soal pendelegasian, yang pertama saya melihat kapasitas orang itu dulu. Saya nggak bisa memberikan pendelegasian kalau kapasitas orang itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Pasti saya lihat kapasitas. Kapasitas orang itu seperti apa, bawahan saya seperti apa. Saya nggak mungkin melakukan pendelegasian apabila kapasitas orang itu tidak sesuai yang saya mau. Mau nggak mau saya harus lihat, saya harus didik dulu. Itu yang saya lakukan. Jadi kapasitas penting untuk melihat apakah staf saya atau anak buah saya itu memenuhi pendelegasian yang saya berikan. Ya Pak Susi. Yang nomor 3 tadi apa? Lali itu. 2 ini Pak, kita ketika kita jadi problem solving ya. Pimpin di perusahaan dan situasi yang darurat, misal bagaimana cara kita menjadi cara menyikapi apabila ada satu perusahaan darurat yang tempat saya bekerja darurat. Yang pertama adalah kalau di tempat saya mau nggak mau saya harus menyiapkan data yang saya punya. Saya nggak mungkin ngomong bahwa problem solvingnya A, B, C Pak, hanya lisan. Tetapi saya harus mempunyai data dulu. Data A, B, C, D yang saya kumpulkan, kemudian saya analisis, dan itu baru saya berikan problem solving. Karena kalau memang saya tidak punya data, saya main omong saja, maka itu namanya pasti akan bilang nggak punya data, dan itu saya pasti malu. Jadi saya harus punya data yang lebih baik. Kalau ternyata data itu memang bisa menunjukkan atau membantu untuk melakukan satu perubahan terhadap perusahaan yang sedang bermasalah, maka itu pasti akan membantu. Tetapi kalau saya tidak punya data itu, pasti saya tidak bisa membantu. Itu Pak Kiki.
Ya, terima kasih Pak Widi. Mungkin Pak Purwanto dan Mas Wardi Saputra buat tambahannya, pertanyaan. Silakan dari kelompok 5 yang lainnya. Cukup saya kira, Mas. Mas Putra mungkin? Aku mau ini udah. Oh, mungkin tidak lagi. Selanjutnya pada kelompok 6 saya persilakan. Baik, Pak Ferdi, makasih banyak untuk dari kelompok 6. Pak siapa? Widi, Pak. Pak Widi ya, Pak. Salam kenal Pak Widi, saya Ujang, Salam Pak. kenal, Pak Ujang. Iya, Pak. Kelas kami, Pak. Oh, enggak lah. Ini bosnya, Pak. Dia nggak otoriter, Pak. Yang paling ganteng di kelas kami, Pak. Amin ya Allah. Paling egaliter. Begini, Pak. Bapak kan sebagai pemimpin di perusahaan CWK apa? CWK CMK, ya, Pak. CMK, Pak. Iya, oke. Dalam mencapai tujuan perusahaan kan pasti suatu perusahaan pasti tujuannya kan keuntungan ya, Pak, margin ya, Pak. Oh iya, Pak. Bagaimana sih seberapa besar pengaruh Bapak dalam mempengaruhi margin atau keuntungan dalam perusahaan tersebut, Pak? Ya. Iya. Udah, Pak. Udah. Nanti dilanjut sama teman saya lagi, Pak. Iya, Pak. Jadi dalam satu perusahaan di kita tuh ada beberapa banyak namanya SBU atau business unit. Satu sama lain saling terkait masalah finansial. Kalau memang dalam satu tempat apa yang kira-kira dihasilkan itu dari mulai biasa, Pak, ada HPP. Ada harga pokok penjualan seperti apa, sehingga kira-kira untuk kita menjual walaupun dalam satu perusahaan itu pasti ada namanya kita punya laporan keuangan masing-masing. Apa yang dihasilkan, apa yang kita jual walaupun dalam satu perusahaan. Karena masing-masing punya pimpinan, punya tampuk pimpinan divisi. Jadi kalau ditanya di tempat saya seperti apa? Yang pertama, saya pasti akan melihat berapa sih biaya saya selama setahun. Kira-kira apakah saya bisa menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan untuk divisi kita di Direktorat Manufaktur. Kalau memang dapat, itu yang kita informasikan. Tetapi ada juga perusahaan yang tempat lain, satu business unit atau satu divisi itu harus untung. Misalnya di marketing, dia harus untung banyak. Tapi ada bagian supporting yang memang kalau dalam bahasa keuangan, dia cuma tidak boleh untung, tapi sebagai BEP untuk mendukung marketing. Nah, itu yang dipakai, Pak Ujang. Jadi kalau seberapa banyak, itu tergantung dari pemegang saham. Kalau pemegang saham bilang, saya mau untung misalnya 5 triliun misalnya, maka dia harus melakukan diversifikasi semua nih. Ini harus untung sekian, pasti untungnya kebanyakan di marketing. Bagian supporting, jangan lakukan untung ya, tapi biayanya berapa. Jadi banyak hal. Tidak bisa serta-merta satu divisi atau satu direktorat itu punya keuntungan. Anda cuma hanya, kamu BEP saja ya, tapi cukup untuk mengcover. Hitung-hitungannya banyak. Itu Pak Ujang. Makasih Pak izin. Okay. Mungkin Pak Hendri bisa dilanjutkan, Pak Hendri. Oh ya, terima kasih Pak Ujang. Salam kenal Pak Widi. Salam kenal Pak Hendri. Begini Pak, kebetulan saya dari pemerintahan Pak. Oh enggak Pak. Ya di pemerintahan, kemudian dalam bulan-bulan terakhir itu memang di tempat kami itu di lingkungan saya terutama itu ada beberapa konflik yang disebabkan oleh pimpinan. Diakibatkan oleh ketidaktegasan pimpinan. Masalah beban kerja ya. Yaitu mungkin ada banyak politis segala macam lah. Nah ini menyebabkan di tempat kita itu antar pegawai itu ini Pak, ada konflik masalah pekerjaan Pak. Itu kalau di perusahaan menurut Bapak itu sebaiknya memimpin itu bagaimana Pak dalam situasi konflik pegawai ya. Padahal sebetulnya mereka itu semua potensi yang bagus SDM-nya ya, tapi karena ada internal jadi ada konflik Pak. Terima kasih Pak. Ya Mas Hendri,
Jadi yang pertama, saya selalu melihat sistem. Sistem dalam satu kan ada SOP. Apakah di tempatnya Bapak itu SOP-nya sudah jalan atau belum? Kemudian sistem untuk melakukan satu perputaran pekerjaan. Seperti apa? Ada yang satu pekerjaannya dapat pekerjaannya banyak, tapi yang satu biasa-biasa saja. Kemudian ada yang satu dikejar target, yang satu biasa-biasa saja. Tapi pada saat tertentu, pada saat mendapatkan bonus, itu mereka dapat sama. Benar ya? Betul Pak. Memang di kami sendiri ya, kenapa konflik ini bisa agak lama itu karena sebenarnya SOP itu udah apa? Udah ada. Tapi yang tidak menjalankan itu semua pimpinan. Kami itu di bawah itu serba salah ini. Ya. Ini yang terutama SOP itu Pak. Ya. Saya tidak bisa melihat bahwa pimpinan itu salah atau tidak. Memang tergantung karakter dari pimpinan itu. Kalau dia mau aman saja, menyaman saja, seperti ini kondisinya. Konfliknya banyak. Salah satu yang cara dilakukan sama teman-teman adalah berdamai dengan para teman-teman sendiri. Susah, tetapi berdamai tergantung sama tadi saya bilang, budaya di tempatnya Pak Hendrianto, itu misalnya berlima atau berenam. Saya mau tanya, berlima atau berenam atau bersepuluh? Kami sekitar 8, Pak. Oh, 8. 8 tergantung nih. Apakah semuanya merasa bahwa pimpinan itu memang membuat kita konflik atau tidak? Ada dua cara. Pertama, jangan-jangan saya pernah buat satu konflik kita soalnya, Pak. Itu hanya untuk ngetes, Pak. Ngetes. Itu wajar saya bisa ngetes bahwa apakah karyawan di tempat saya atau staf saya itu bisa konfliknya bisa diselesaikan bersama atau tidak. Karena itu adalah kekuatan tim. Tetapi kalau ternyata itu salah satu trik kita untuk membuat satu namanya konflik management. Itu kita lakukan. Kemudian tempat Bapak, kalau saya cuma mau kasih solusi, untuk 8 orang kecil Pak, lingkupnya kecil. Mau nggak mau Bapak harus berdamai bersama-sama. Bapak tidak boleh, nggak mungkin bisa menggulingkan pimpinan itu. Ya toh Pak, kecuali dia dimutasi. Ya. Tapi minimal bersama-sama, minimal ada satu orang yang bisa encourage teman-teman untuk bersatu, untuk sama-sama mengerjakan bersama-sama. Saya nggak bisa melakukan itu. Kenapa satu atau di tempat Bapak? Kalau ternyata satu karakter akan bilang, oh saya nggak mau ditarik bersama-sama. Itu sulit. Yang ada itu bertahun-tahun. Ya. Tapi minimal kalau saya lakukan solusi untuk satu orang sebagai leader untuk bersama-sama, yuk kita sama-sama untuk ini si A ini ternyata membuat kita seperti ini, capek. Itu bisa. Karena di pemerintahan sulit untuk seperti itu kecuali pada saat dia dimutasi. Ya, baik Pak. Coba mungkin saya coba itu Pak. Karena memang ini kebetulan saya kan ini di tempat baru Pak. Di tempat baru kebetulan memang di bawah saya itu masih muda-muda kan, pegawai baru, jadi emosional lebih ini Pak. Memang agak apa namanya, kebetulan mereka masih baru, pintar-pintar, dari akademik juga pintar, memang mengelola ini memang agak ini Pak, agak susah. Tapi mungkin nanti saya coba seperti ini. Minimal pokoknya dibuat kompak dulu Pak. Baik Pak. Memang ada banyak, saya bilang tadi, ada banyak beberapa kali saya membuat satu konflik manajemen untuk melihat tim. Memang ini Pak, saya sih menduga kayaknya pimpinan sengaja membuat itu, tetapi kayaknya di bawah saya itu kan ada yang tidak sabar Pak. Nah, ini agak ini karena masih muda-muda ini Pak. Ya, kalau muda-muda biasanya kayak gitu Pak. Apa-apa. Oke. Baik Pak, nanti saya coba nih. Makasih Pak. Ya. Bu Juwita mau nanya, udah tanya-tanya gini loh. Nggak ada suaranya Bu. Bu Juwita. Nggak kedengaran juga Ibu, belum? Iya on tapi nggak ada suaranya ya. Masukinnya Bu, colokannya. Nggak ada. Belum kedengaran suara Ibu. Belum ada Tante.
Tanpa headset kali, Bu. Headsetnya dilepas saja. Kedengeran. Nah, sekarang kedengeran. Oke, silakan. Kedengeran nyaring apa kedengeran ini nih? Bikin nyaring, Bu. Nyaring. Garing. Baik, tadi kan pengambilan keputusannya itu kita sebaiknya juga ada data kan ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang ada pimpinan yang memang dia punya strength-nya khusus dan tadi saya salah satu setuju dengan itu, tapi juga setuju dengan Pak Widi. Yang mau saya sampaikan di sini adalah apakah ada pernah pengalaman dengan pertimbangan data yaitu prioritas cost efisiensi, jadi kita ganti saja gitu loh. Jadi daripada kita meneruskan bekerja dengan tim yang ini, yang mana cost-nya cukup tinggi dan kita bisa memberikan penawaran dengan cost yang lebih rendah dan cukup signifikan gitu, bisa sampai setengahnya atau mungkin 30% lebih murah dari yang sekarang. Sejauh ini apakah pengalaman seperti itu cukup berhasil, Pak Widi? Pernah, Bu. Terima kasih. Pernah, Bu. Saya waktu di PT Sarana Indo Perkasa, saya punya 55 teknisi pompa minyak. Namanya ESP, Electric Submersible Pump. Mereka saya gaji karena kebanyakan proyek kita di luar negeri, tidak di Indonesia. Gajinya besar. Tahun 2017, harga minyak dari $100 per barrel itu turun jadi $10 per barrel. Itu saya mau nggak mau, dia nggak mungkin saya pekerjakan. Dia nggak kerja pun saya gaji, Bu. Gajinya lumayan. Tapi mau nggak mau kan mengganggu kos. Padahal orang ini betul-betul punya potensi dan bagus. Nah, saya harus memberikan dari 55 orang itu, karena saya bagian keuangan, saya mengusulkan untuk di layoff. Pertimbangan banyak. Kalau dibilang pertimbangan manusiawi, kemudian pertimbangan masa kerja, dedikasi, loyalitas, tetapi itu karena itu bukan perusahaan saya dan mau nggak mau juga saya juga melihat kalau jadi perusahaan saya mau nggak mau saya harus lakukan juga PHK, maka saya layoff. Pertama adalah melakukan negosiasi. Gajinya tiap bulan saya harus bayar 20 juta. Itu gaji bulanan. Belum hariannya $300 per hari. Saya minta gajinya 5 juta. Hariannya saya potong jadi $20 per hari. Suka atau tidak suka, silakan pilih. Saya hanya memberikan paklaring. Kondisi tahun 2017 itu kondisi perminyakan hancur total. Baik di Baker Hughes maupun di General Electric Oil and Gas. Halliburton hancur. Semua yang ada di Middle East harganya jatuh. Itu yang saya lakukan untuk melakukan layoff sebanyak 30 orang. Tapi saya berikan jalan. Kalau mau, ya. Kalau tidak mau, ya sudah. Perusahaan tidak bisa membayar lebih. Kondisi keuangan, itu kita lagi morat-marit. Nah, itu yang saya lakukan datanya, Bu Juwita. Jadi, yang saya lakukan, ya. Saya berikan beberapa opsi. Ada lagi opsinya yang lain. Dia pegang tetap, saya layoff, saya buat call basis. Call basis pada saat saya butuh, maka you harus datang ketemu saya untuk bekerja. Karena kan saya harus berikan penawaran ke Middle East, project minyak. Kalau misalnya tidak saya lakukan, maka saya one prestasi. Tapi saya pegang orang itu. Itu yang saya lakukan, Bu Juwita. Baik, terima kasih Pak Widi. Ya. Sulit kalau memang keuangannya sedang jatuh, apapun harus kita selamatkan. Ya. Baik, sebelumnya saya informasi dulu karena waktu kita untuk kita jawab itu jam 3:15 ya Pak.
Ya. Mungkin untuk kelompok selanjutnya bisa dipercepat atau diringkas pertanyaan, silakan. Untuk kelompok 7 sekarang ya, silakan. Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih. Izin bertanya dari kelompok 7. Enggak Pak Haji. Ya, saya Azi, peserta kelompok 7. Izin bertanya tentang tentang peran karyawan di dalam mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di lingkungan kerjanya gitu. Jadi kalau perusahaan kan punya masalah, bagaimana peran mereka di dalam mengatasi persoalan tersebut. Demikian gitu aja. Terima kasih. Ya, peran karyawan kalau dalam menghadapi satu masalah perusahaan itu pasti kita butuhin, Pak. Yang pertama adalah dia harus mensupport, dia mengerti dulu apa yang harus kita lakukan. Kalau memang misalnya karyawan tidak berperan, maka sulit dijalankan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi kalau ada beberapa masalah, misalnya berkaitan dengan masalah perusahaan yang berkaitan dengan karyawan atau kalau dengan karyawan pasti dengan peraturan, Pak. Peraturan-peraturan. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada karyawan untuk memberikan dukungan, memberikan support, dorongan kepada kita untuk ini loh masalah peraturan seperti ini. Karena tidak mungkin hanya peraturan, Pak. Hanya peraturan biasanya kalau yang berkaitan dengan karyawan. Begitu, Pak Haji. Baik, terima kasih, Pak. Cukup sangat clear. Terima kasih. Ya. Mungkin dari kelompok 7 ada yang bertanya lagi? Kalau dari kami sih cukup, itu sih intinya itu ya, kaitan sama setelah tadi peran dalam mengatasi masalah, terus ingin tahu juga di perusahaan tersebut apakah karyawan itu dalam mengambil keputusan apakah pimpinan menerima saran dan masukan dari bawahan gitu. Ya. Ya Pak Haji. Jadi seorang pemimpin itu pasti punya banyak masukan. Masukannya itu bukan hanya dari data angka, tetapi informasi. Informasinya, usulan apapun itu pasti ditampung. Tetapi untuk ngambil keputusan itu banyak hal yang kita mix, kita campur. Jadi informasi apakah yang jelek, akibatnya seperti apa, bagaimana, itu kita mendapat masukan semua dapat. Tetapi pada saat keputusan, tidak hanya angka, informasinya juga kita dapatkan. Usulannya bisa kita lihat, apakah bisa kita praktekkan, kita realisasikan atau tidak. Karena kalau misalnya ada beberapa usulan yang membuat menyenangkan perusahaan, menyenangkan pegawai, menyenangkan karyawan, pasti pada karyawan bilang wah senang itu. Tapi belum tentu di dalam perusahaannya, Pak. Jadi seperti itu, Pak Haji. Baik, terima kasih dari kelompok 7. Ya. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Pak Haji. Ada sisa sekitar 6 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak Ferdi. Silakan. Iya. Mohon maaf Pak, ini sambil kerja Pak. Jadi Zoom-nya ada 2 nih Pak. Tapi ini Pak, udah dipertanyakan apa belum ya? Saya mau menanyakan gini Pak. Tadi kan sempat lihat dari video profil Pak ya, tentang perusahaan yang Bapak pimpin. Di situ kan terlihat banyak sekali Pak pegawai, terlihat padat karya Pak sepertinya Pak ya. Ya. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan bagaimana Pak terkait dengan puncak-puncak COVID kemarin Pak yang terjadi sudah 2 gelombang. Ingat tadi saya lihat banyak sekali tuh masuk lift aja rame-rame gitu Pak ya. Terus lagi makan gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak kondisinya Pak? Apakah pengelolaan SDM-nya bagaimana? Apakah memang ada pengurangan SDM gitu Pak? Itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi selama pandemi memang kita melakukan banyak perubahan. Yang pertama budaya Pak. Budaya itu
sekali lagi pernah membuat mogok, pernah ya Pak Ucap ya. Tapi itu harus kita lakukan. Yang kedua, mengenai masalah pandemi COVID. Dulu tidak ada yang namanya shift malam atau shift pagi. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ya tadi kita punya 2 shift Pak, cara kerja. Karena padat karya, karena kita adalah perajin, bukan sebatas sebagai mesin. Yang kita lakukan adalah membuat supaya semuanya jalan. Tujuan perusahaan jalan, pegawai jalan, dan untuk PHK pasti ada. Tetapi mana-mana saja itu ada beberapa kriteria yang kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan shift malam. Biasanya kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Sekarang ada 2 shift. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Apakah ada banyak banyak problem? Pertama kali banyak. Mana bisa Pak? Kerja dari malam sampai pagi kita lakukan. Itu banyak. Semuanya kita masukkan. Tapi tetap kita jalankan. Yang mau bareng sama kita, hayu. Yang tidak, monggo. Kan gitu Pak. Tapi itu hanya berjalan kurang lebih sebulan sajalah. Habis itu running biasa lagi Pak. Sampai sekarang kita punya 2 shift. Jadi kalau COVID non COVID kita tetap jalan. Ada udah kita lakukan banyak hal seperti itu. Tujuannya ke depan juga ada kita yang kita lakukan. Jadi itu salah satu keputusan yang sangat-sangat luar biasa kalau kita bilang seperti di Astra yang di Kerawang. Di Kerawang itu 3 shift, saya tahu. Ada yang pernah di Kerawang nggak? Yang di perusahaan Astra. Di Astra itu 3 shift. Di kita cuma 2 shift saja. Dari jam 8 pagi sampai jam 5, jam 8 malam sampai jam 5. Clear Pak? Seperti itu Pak Hogan. Ya, terima kasih Pak infonya Pak. Ya. Pak Ridwan. Ya, izin Pak. Enggak Pak. Pertanyaan karena saya tadi baru ingat ya, ternyata kita satu generasi Pak Widi. Generasi wartel, telepon koin yang deket gitu ya. Betul. Dan kita pernah satu gedung kayaknya. Saya dulu sempat ngantor di Plaza Mandiri 29. Oh. 29. 29 Pak. Ya. Bapak di apanya waktu itu? Paksa Mandiri, saya bantu Pak Heri. Oh, Pak Heri Gunadi. Ya, betul. Allah. Bapak tahu Pak Honggo dong berarti dong? Tahu Pak. Nah, itulah yang Ya, tahu, itulah Pak. hebatnya Pak. Tahu Pak Kostaman, zaman Pak Elu ya. Ya. Oke. Pak, makanya saya bertanya Pak, karena satu generasi Pak. Pada saat-saat saya bekerja di bank terakhir tahun 2017 dan 17 awal saya resign. Nah, di Mandiri. Saya terakhir di Bank Sahabat Sampurna. Oh. Ya, saya lebih lama di Danamonnya, Pak. Oke. Nah, ada satu situasi yang mulai sebenarnya sudah beberapa tahun sebelum resign barangkali ya. Adanya generation gap Pak antara kita yang X ini gitu, yang sudah meninggalkan dunia hitam sudah mulai memutih rambutnya dengan dunia hitam generasi maksudnya apa Om? Aku nggak paham. Karena generasi Z ya. Ya, generasi Z mulai masuk kantor itu agak pening juga Pak saya tuh dulu. Nah, bisa dibagi tips Pak Widi, gimana gitu cara mengelola, cara lintas generasi ini Pak, memanage lintas generasi. Terima kasih Pak. Ya Pak, jadi saya pernah bahasanya tahun 2000 itu saya pernah ikut dugem Pak. Jadi saya masuknya banyak Pak. Jadi saya banyak cara untuk masuk dalam generasi yang luar biasa. Sebelumnya di kota ya Pak? Enggak, saya di Jakarta, Puncak Mas sama Sudirman di Bapindo.
Jadi itu saya banyak melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah ikut dulu generasi yang milenial. Ya, seperti apa sih? Oh, kalau saya bilang generasi milenial itu luar biasa. Udah pintar-pintar, cantik-cantik, kemudian idealisnya tinggi, Pak. Ya. Itu yang kita pakai. Makin pintar orang, kalau saya sebagai pemimpin, makin pintar staf saya, itu makin saya suka. Bukan untuk geser saya. Itu yang paling suka. Kenapa? Karena pasti bisa memperingankan hidup saya. Iya toh, Pak? Iya, betul. Kalau saya mau bilang, jabatan saya tidak. Tapi saya membuat orang supaya anak-anak staf saya, itu dia bisa mendukung saya. Makin banyak mendukung, makin pintar orang itu, makin pintar staf saya, maka saya paling mudah lagi, paling enak. Itu Pak, jadi banyak cara yang saya lakukan. Atau saya ajak ngumpul, bareng-bareng nonton film, yang anak muda, nongkrong dulu di mall. Itu saya lakukan. Iya. Walaupun dibilang, ya, saya panggilannya sekarang kalau di tempat sini adalah engkong. Oh iya, tanya si Ucok. Tanya Mas Ucok. Ya. Tapi itu saya lakukan. Gitu Pak Ridwan. Siap. Terima kasih Pak. Ada lagi? Baik, ada lagi? Mungkin kita tutup ya Pak karena waktunya sudah. Ini seru ya, sebenarnya seru. Seru. Saya dapat banyak hal. Ya kapan-kapan Om Ridwan, ayo silakan. Tante Jui. Kirain sampai jam 6 bukan? Aduh. Saya dari tadi udah di WA mulu. Baik, kita beranjak ke sesi selanjutnya. Saya kasih beri Saya punya statement dulu boleh? Silakan Pak. Silakan. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya terima kasih diberikan kesempatan. Banyak hal memang yang yang saya pengen lakukan. Yang pertama tadi ini adalah sharing. Anggap apa yang saya lakukan itu kalau memang bisa menjadi bagian atau informasi, silakan dipakai. Kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Saya terima kasih juga bahwa dengan adanya forum ini, mau nggak mau saya harus baca lagi. Kemarin saya nggak baca-baca Pak, hanya sebatas ya udah kita jalankan sesuai SOP. Gitu. Seperti ini mau nggak mau saya harus baca, mulai membaca kembali. Kemudian apakah teori-teori yang kemarin manajemen itu dengan yang sekarang apakah nyambung atau tidak? Seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman di Unindra, bapak-bapak yang untuk mendapatkan S2, sehingga Urindo, sehingga ke depan mudah-mudahan tesisnya makin bagus, kemudian kualitas lulusan dari Urindo S2-nya makin top. Amin. Demikian. Terima kasih Pak. Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada acara hari ini. Pertama, kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentunya. Yang kedua, kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Dan ketiga, gaya kepemimpinan dalam organisasi dapat mengikuti situasi dan kondisi yang berlangsung. Lalu yang terakhir ialah intinya tidak ada gaya kepemimpinan yang sempurna pada suatu organisasi. Untuk acara selanjutnya, penutupan dan penyerahan sertifikat narasumber oleh Bu Mariati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Widi. Ya, sebelum kami berikan secara virtual sertifikat ini, sebelumnya saya atas nama lembaga juga Pak Widi terima kasih. Ada dua tadi hal yang disampaikan oleh Pak Widi kepada teman-teman mahasiswa ini. Jadi kebetulan kami sedang belajar ini mahasiswa ini perubahan Pak, perubahan dalam perspektif bagaimana mengembangkan organisasi dengan melakukan satu perubahan. Nah kebetulan Bapak sudah tadi menyampaikan tanpa sebenarnya hanya kepemimpinan, tapi Bapak sudah menyinggung mengenai organisasi. Terima kasih Pak. Saya mengikuti dari awal sampai selesai ini Pak tadi.
dan saya juga menjadi bahan pembelajaran bagi saya juga. Saya tetap selalu belajar, Pak. Ya, dari experience Bapak sebagai pemimpin di berbagai perusahaan. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan satu saat membagi ilmunya, membagi pengetahuannya kepada mahasiswa mungkin angkatan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan kepada angkatan-angkatan berikutnya, Pak. Karena banyak yang hal tadi saya dengar yang mungkin mereka bisa sejalan dengan teori yang mereka terima atau juga bisa berbeda dengan teori yang mereka terima. Dan itulah bidang pembelajaran kenapa kita pertemukan sebagai pelaku, Bapak sebagai pelaku kepemimpinan itu sendiri, dengan mereka sebagai calon, bukan calon, bahkan sudah sekarang mungkin memimpin, tapi dalam mengembangkan bisnis atau lembaga atau organisasi mereka di kemudian hari. Pak Widi, kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi amal Bapak itu sangat berharga bagi mahasiswa kami, khususnya Prodi MAB. Mudah-mudahan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa yang membalas kepada Bapak. Kami hanya memberi di sini, Pak, sebagai tanda kasih kami, bahwa kami hanya memberikan sertifikat sebagai penghargaan kami kepada Bapak yang memberikan sharing ya pengalaman kepada mahasiswa Bapak Ibu yang di Prodi MAB. Barangkali dengan melalui virtual ini kami berikan, mohon perkenan Bapak untuk menerima penghargaan ini, Pak. Ya, terima kasih. Kami terima, Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Pak. Kami kembalikan ke Ferdi. Suaranya, Fer. Baik, alhamdulillah terima kasih karena acara hari ini setelah berjalan dengan lancar. Foto dulu. Oh ya, foto bersama dulu. Ya Bu, mari ada Pak Widinya, ada Pak Widinya. Ya. Ayo yang Pak. lainnya. Mohon izin Pak. Tolong on cam. Saya hitung ya, 1, 2, 3, lagi ya, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Widi atas wejangannya, ilmunya hebat. Emang orang hebat teman-teman ya, benar? Tidak. Terima kasih Bu Mariati dan teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, jangan balik Ibu, dulu. Ya, silakan Pak. Pak Widi, kalau mau lanjut ke Pak Mul, silakan boleh langsung ya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Banyak Pak Widi. Ilmunya sangat berharga nih Pak. Semoga bisa ketemu ya Pak.